Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Fik Kreatif Membaca. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan buku kita tentang yang berjudul Matahari Terbit di Kota Bengawan. Kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang kedua tentang ini kita SATV, Embrio Muhammadiyah Solo. Sebelum saya bacakan, jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi Anda yang belum subscribe, dan jangan lupa nanti setelah simak untuk memberikan like dan komentar serta kritik saran. Baik, kita baca lanjutan buku ini, SATV atau SATV Embrio Muhammadiyah Solo. Pada bab 1 telah didiskusikan konteks sosiologi kelahiran SDI di Solo. Pemahaman atas konteks sosiologis masyarakat Solo pada awal abad ke-20 amat penting untuk memahami kemunculan Muhammadiyah di Kota Bengawan. Baru-baru ini sejarawan sekaligus redaktur Suara Muhammadiyah Mu'arif menulis di majalah Suara Muhammadiyah nomor 14 strip 16 garing tahun ke-95 tentang perkumpulan pra-Muhammadiyah. Tulisannya menarik untuk disimak dan merangsang untuk didiskusikan, terutama yang berkaitan dengan perkumpulan pra-Muhammadiyah di Kota Solo. Menarik karena kajian sejarah Muhammadiyah lokal yang sejauh ini diabaikan dapat memperkaya khasanah pengembangan dakwah, sekaligus sebagai cermin dalam merencanakan dan menatap masa depan secara bijak. Bab ini membahas latar belakang dan pergulatan awal proses transformasi gerakan Islam lokal bernama SATV untuk menjadi cabang Persyarikatan Muhammadiyah di Solo. SATV adalah perkumpulan keagamaan lokal yang kemudian meleburkan diri menjadi Muhammadiyah. Namun dari awal SATV memang dipersiapkan sebagai cabang Muhammadiyah yang benihnya disebar oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kalau dicermati secara seksama, ada satu hal yang mengemuka dalam uraian Mu'arif, yaitu memakai pendekatan sejarah pers atau persurat kabaran. Oleh karena itu tidak aneh kalau kemudian sosok Misbah terlihat begitu menonjol dalam perjalanan SATV. Padahal Misbah hanya 1 tahun menjadi ketua SATV. Pendekatan pers tentu saja tidak keliru, tetapi kurang memadai pisau analisis untuk membedah keberadaan perkumpulan pra-Muhammadiyah di Solo. Melalui pendekatan secara sosial, sebagaimana dilakukan dalam artikel ini, keberadaan SATV dapat diteropong lebih jelas, akan diuraikan secara kronologis sesuai dengan perkembangan internal yang terjadi. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan Muhammadiyah sejak awal bisa hadir di Solo. Bukan hanya karena wilayahnya berdekatan dan terdapat jalur transportasi kereta api yang begitu mudah dijangkau dengan Yogyakarta. Lebih dari itu, jaringan Jogja Solo semakin diperkuat karena melibatkan koneksi perdagangan batik dan hubungan-hubungan kekerabatan. Seperti diketahui tatkala berdagang, Kiai Ahmad Dahlan selalu meluangkan waktu untuk menemui kiai ataupun ulama setempat untuk menyampaikan gagasan pembaharuannya. Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, rektor pertama PTA IN Yogyakarta atau sekarang UIN, termasuk yang dikunjungi Kiai Ahmad Dahlan. Cara ini ternyata sangat efektif untuk membuka jalan lahirnya SATV, di mana seluruh pelopornya adalah para santri pedagang batik di Kauman dan Lawean. Sebelum SATV lahir, Kiai Ahmad Dahlan sudah demikian populer di kalangan umat Islam Solo. Peristiwa yang meroketkan namanya adalah perdebatan di muka umum antara Kiai Bagus Arfah, paman Kiai Ahmad Dahlan yang juga pimpinan Madrasah Mambaul Ulum, dengan Kiai Sulaiman berkaitan dengan hukum menafsirkan Al-Quran. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1910. Posisi Kiai Bagus Arfah adalah dalam keadaan terpojok, tetapi atas saran dan pendampingan Kiai Ahmad Dahlan, kemudian dapat memenangi perdebatan itu secara gemilang. Umat Islam Solo menilai bahwa kemenangan Kiai Bagus Arfah tak lepas dari peran Kiai Ahmad Dahlan, keponakannya, sebagai peracik strategi yang jitu. Dinamika SATV, sebagaimana dijelaskan Surono pada tahun 1957 pada halaman 51, kemunculan SATV bermula dari dibukanya ranting Sarekat Islam Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Solo pada tahun 1913. Di bawah kepemimpinan Darso Sasmito, perkumpulan ini merencanakan kursus atau kajian-kajian pengajian Islam tengah bulanan dengan mengundang kiai kenamaan, di antaranya Haji Misbah dan Kiai Haji Raden Muhammad Adnan. Pada tahun 1914,
kursus Islam ini semakin berkembang. Kegiatan itu disertai tanya jawab yang intensif sehingga pembicaraannya berkembang sedemikian rupa sampai-sampai memunculkan persoalan yang tak bisa terjawab. Seperti tentang perbandingan agama, teosofi, kebatinan, dan lain-lain. Untuk memahami dan mendalami permasalahan tersebut, Haji Misbah menyarankan agar mengundang Kiai Ahmad Dahlan. Saran Haji Misbah bisa diterima seluruh peserta kursus Islam. Diterimanya usulan Haji Misbah tentu tidak lepas dari kepopuleran Kiai Ahmad Dahlan di mata umat Islam Solo. Ini versi penulis buku ini ya. Pada tahun 1916 terbentuklah panitia tabligh umum yang akan mendatangkan Kiai Ahmad Dahlan dengan susunan Haji Misbah sebagai ketua, Darso Sasmito sebagai wakil ketua, Harso Lumakso penulis, Raden Ngabei Parik Rangkungan penulis 2, Raden Sonto Hartono bendahara, Soekarno dan Sudiono sebagai pembantu. Panitia mempersiapkan acara secara matang. Sebab kedatangan Kiai Ahmad Dahlan ternyata akan dijadikan momentum untuk meresmikan keberadaan Muhammadiyah sebagaimana di tempat lain seperti Banyuwangi, Surabaya, Pekalongan. Kegiatan tabligh umum dihadiri Kiai Ahmad Dahlan sekaligus menandai dibukanya cabang baru Muhammadiyah. 1 tahun kemudian, pada tahun 1917 acara tabligh umum baru bisa terlaksana bertempat di rumah Harso Lumekso atau di Keprabon. Kegiatan ini dihadiri masyarakat umum dan mengundang sejumlah kiai berpengaruh di Solo yang sehaluan dengan pemikiran Muhammadiyah. Di antaranya Kiai Imam Bisri, Kiai Idris Jamsaren. Dari Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan mengajak serta Fahrudin, Hajid, dan Bagus Hadikusumo. Setelah mendengar isi ceramah Kiai Ahmad Dahlan, niatan panitia tabligh umum untuk membentuk dan meresmikan Muhammadiyah semakin mantap. Panitia tabligh umum menjadi pengurus inti ditambah Abu Thayyib, Raden Martodiharjo, dan Mangku Taruno, serta Mokhtar Bukhari. Sayang sekali, semangat mendidik umat Islam untuk mendirikan Muhammadiyah di wilayahnya belum dapat terwujud saat itu. Keadaan ini terjadi karena terhalang beslit pemerintah Hindia Belanda yang membatasi ruang gerak Muhammadiyah hanya terbatas di daerah Yogyakarta. Maka sebagai jalan keluarnya, perkumpulan ini oleh Kiai Ahmad Dahlan diberi nama Persyarikatan Sidik Amanah Tabligh Fatonah atau SATV atau SATF. Dengan demikian, sejak tahun 1917, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki cabang yang real di Solo dengan nama SATV. Namun secara hukum belum diakui, maka tidak aneh kalau kegiatan SATF senapas dan sebangun dengan aktivitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baru 1 tahun memimpin SATF, pada bulan Juli 1918, Haji Misbah mengundurkan diri dari kursi ketua, tapi Misbah masih tetap menjadi anggota atau mubalik SATV. Misbah mengundurkan diri karena usahanya untuk membelokkan haluan SATF ke arah gerakan politik yang bersikap radikal ditolak oleh pengurus yang lain. Penolakan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara SATF dengan Muhammadiyah Yogyakarta berjalan lancar. Muhammadiyah mengutamakan gerakan sosial dan pendidikan, bukan gerakan politik. Mundurnya Haji Misbah dan meninggalnya Darso Sasmito tak mengendorkan semangat kawan-kawan untuk terus berkiprah di SATV. Pada tahun 1919 disusun ulang kepengurusan SATV dengan mempertimbangkan keahlian masing-masing. Susunan kepengurusan baru tahun 1919 sampai 1920 diketuai oleh kalangan muda energik pengetahuan luas, Kiai Mokhtar Bukhari. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Kemudian berturut-turut dibantu Raden Ngabei Parik Rangkungan, Harso Lumakso, kemudian Raden Sonto Hartono, Raden Ngabei Sastro Sugondo, dan Wiknyo Disastro. Pak Wiknyo Disastro, Raden Ngabei Wiknyo Disastro, ini sepertinya nanti kita cek ya apakah ada hubungannya dengan Bu Menteri Kesehatan bapaknya. Kemudian Raden Sastro Sumarto, Raden Ngabei Samsu Hadiwiyoto, dan Muhammad Abu Thayyib. Pada tahun 1921, beslit pemerintah Hindia Belanda telah membolehkan Muhammadiyah beroperasi dan membuka cabangnya di seluruh wilayah Hindia Belanda. Namun demikian, karena harus mempersiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, baru tahun 1923 SATF dibubarkan dan berganti nama menjadi Muhammadiyah Cabang Solo. Proses transisi SATV ke Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Kiai Mokhtar Bukhari.
Amat disayangkan dalam usia sangat muda, menginjak usia 28 tahun, beliau meninggal dunia di tahun 1926. Pelopor Satef. Menyimak kronologi kemunculan Satef, dapat diketahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam upaya perintisan dan pengembangan Satef tidak sedikit. Namun demikian, tokoh yang perlu digarisbawahi adalah Haji Misbah dan Kiai Muchtar Bukhari. Meskipun hanya 1 tahun menjadi ketua Satef, tetapi ia telah meletakkan fondasi organisasi yang kokoh. Setelah lengser dari kursi ketua, Misbah menjadi mubalik SATV sampai akhir hayatnya dan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk melakukan pembelaan terhadap petani, buruh, dan kaum miskin kota. Akibatnya karena dianggap tindakannya radikal, pada bulan Juli 1923, Misbah dibuang ke Manokwari, Papua oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam pembuangannya, Misbah masih berupaya mengenalkan Muhammadiyah di Indonesia bagian timur. Berkembangnya Muhammadiyah di Indonesia Timur tak lepas dari aktivitasnya. Selama di pembuangan, ia berhasil merumuskan gagasan kontroversialnya tentang sinergi Islam dan komunisme yang memerlukan elaborasi secara jernih. Kalau Misbah adalah saudagar sukses yang menyukai aktivitas politik radikal, Kiai Muchtar Bukhari seorang mubalik intelektual yang berkemajuan. Versi penulis tentunya. Setamat dari HIS, melanjutkan ke Madrasah Islamiyah Arabiah hingga rampung, lalu belajar di pesantren Termas Pacitan, di samping mengadakan kursus mubalik. Sebagaimana Misbah juga aktif menjadi redaktur di Medan Muslimin, Islam Bergerak, Bintang Islam, Majalah Al-Islam, dan Wewarah Islam. Melihat banyaknya majalah yang menjadi organ SATV Solo, menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan dunia tulis-menulis. Sebuah aktivitas yang belakangan ini terabaikan. Jadi di Solo pada tahun 1910-an sampai 19 awal 20-an itu berdirilah SATV di Kampung Sewu sebagai tindak lanjut dari Sarekat Islam. Kemudian berubah ya ketika ada Muhammadiyah, kemudian diterima, kemudian transformasikan SATV ini menjadi Muhammadiyah. Menjadi Muhammadiyah cabang Solo, dan kemudian sejak tahun 1923 maka Muhammadiyah secara legal atau secara hukum berada di Solo. Tapi pada tahun itu di Solo, yang perlu juga diketahui oleh para penonton semua, teman-teman semua, itu di Solo itu sudah ada madrasah yang saat itu menjadi pusat peradaban. Jadi pusat universitas lah gitu, pusat perguruan lah. Itu bernama Mambaul Ulum yang didirikan pada tahun 1905. Awalnya hanya di serambi masjid, dan kemudian membangun di sebelahnya masjid, dibangun sebuah sekolah. Sampai sekarang sekolahnya masih ada, yang itu merupakan madrasah pertama yang berdiri di wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia, karena saat itu kan belum ada Indonesia. Jadi di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Nusantara, sekolah pribumi pertama atau madrasah modern pertama pribumi itu didirikan oleh Madrasah Mambaul Ulum. Pendirinya adalah keraton dengan menggunakan uang Keraton Kasunanan Surakarta Pakubono yang ke-10. Itu menjadi pusat. Nah, berdirinya Mambaul Ulum tidak lepas dari keberadaan Kiai Idris Jamsaren. Kiai Idris Jamsaren itu merupakan salah satu tokoh kiai lah, gitu. Kiai yang berasal dari Klaten, diminta oleh gurunya, yakni Kiai Soleh Darat, untuk masuk ke Keraton Kasunanan. Sementara kalau di Keraton Jogja itu Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Idris Jamsaren juga alumni Mekah, dan menurut salah seorang buyutnya dikatakan bahwa Kiai Jamsari itu juga terpengaruh atau banyak terpengaruh dengan tulisan-tulisan Rosyid Ridho dan Muhammad Abdus bagaimana Kiai Ahmad Dahlan. Jadi saat itu di kota Solo itu jauh lebih rame, jauh lebih maju dibandingkan dengan Yogyakarta. Jadi kalau sebutannya kota pelajar pada saat itu lebih tepatnya ke Solo saat itu. Karena di Solo ada sekolah
di mana sekolahnya berkembang memiliki banyak cabang di wilayah-wilayah Karesidenan Ekskul-Karesidenan Surakarta atau wilayah Kasunanan lah saat itu. Dan juga saat itu banyak orang-orang atau santri-santri yang kemudian disekolahkan ke Mambaul Ulum. Jadi konteksnya seperti itu saat itu. Jadi Muhammadiyah tidak sendirian, karena sudah ada lembaga yang lebih duluan secara ilmiah maupun kafaah diniyahnya, hanya tidak ke arah gerakan. Kira-kira begitu. Baik, untuk kita tambahkan sedikit ya tentang bab 4 tentang Keraton Kasunanan Surakarta. Ini penulis sering menggunakan istilah Kasunanan Solo. Menurut saya kurang tepat ya, karena Kasunanan itu Surakarta. Kalau Solo itu kan nama populer. Keraton Kasunanan Surakarta, Tungku Pembaruan Islam. Tesis Subhi Masoni Harimurti tentang keragaman respon masyarakat lokal, khususnya pihak keraton terhadap gerakan pembaruan Islam, menarik untuk dicermati dan diskusikan lebih lanjut. Ada dua argumen yang mendorong masalah ini perlu dipertajam. Pertama, munculnya respon lokal menunjukkan bahwa aktor-aktor pembaruan Islam pada permulaan abad ke-20 berasal dari penduduk pribumi. Kedua, adanya perbedaan sikap antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Menurut penilaiannya, pihak Kasunanan bersikap negatif, sedangkan pihak Kesultanan bersikap positif terhadap pembaharuan Islam. Bab ini berusaha mempersoalkan kembali dan menyanggah tesis Harimurti tersebut. Keraton Kasunanan bereaksi negatif terhadap pembaharuan Islam itu tidak benar. Untuk menyegarkan ingatan, perlu saya cuplikkan kembali pendapatnya. Keraton Kasunanan Surakarta, ini pendapatnya Harimurti. Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat bereaksi terhadap pemikiran Islam baruan ini. Pakubono X kecewa dengan penjelasan Muhammad Adnan yang menjelaskan pengertian Islam dan kacamata pembaruan sebagaimana diajarkan oleh gurunya ketika masih sekolah di Timur Tengah. Keraton Kasunanan Surakarta cenderung bereaksi negatif terhadap masuknya pemikiran pembaruan. Perlu dikemukakan di awal bahwa pandangan Harimurti tidaklah sendirian. Secara umum dalam perbincangan tentang gerakan pembaruan Islam, kota Solo bukan wilayah yang menonjol hingga acap kali diabaikan oleh pengkaji gerakan Islam. Deliar Nur dalam Gerakan Modern Islam Indonesia sebagai buku babon pembaruan Islam paling populer mengabaikan wilayah ini dan tidak menyinggung sedikit pun peran keraton. Tidak terkecuali karya Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil dalam tanda tanya pun tidak memperhitungkannya. Padahal di kota inilah Sarekat Dagang Islam itu dilahirkan pada tahun 1911 yang setahun kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam. Mengapa wilayah Solo cenderung terabaikan? Mengapa kehadiran SDI lebih dilihat sebagai gerakan ekonomi daripada manifestasi gerakan Islam? Usaha pelurusan peran Keraton Kasunanan Surakarta dalam derap langkah pembaruan Islam diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menguak permasalahan itu secara gamblang. Deliar Nur menandaskan pengenalan dan pertumbuhan pemikiran dan gerakan pembaruan Islam pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu gerakan pendidikan dan sosial di satu sisi dan gerakan politik di sisi lain. Bertitik tolak dari pembelaan medan gerak pembaruan Islam ini, kedudukan dan peran Kasunanan Surakarta berusaha diungkap. Saham Kasunanan Surakarta akan dilihat dari peranannya ya dalam meretas dan memfasilitasi pembaruan Islam yang berupa gerakan pendidikan di satu pihak dan gerakan politik di pihak lain. Perlu ditegaskan di awal, dan ini merupakan tesis utama artikel ini, bahwa prakarsa pemikiran gerakan pembaruan Islam baik dalam wujud lembaga pendidikan maupun gerakan politik justru muncul pertama kalinya itu justru dari wilayah Solo yang saya katakan tadi, yakni pembaruan pendidikan Islam muncul dengan berdirinya Madrasah Mambaul Ulum dari sejak tahun 1905. Yang ini sering kali diabaikan oleh para penulis. Sekedar untuk perbandingan, Abdullah Ahmad baru menghasilkan sekolah Adabiyah pada tahun 1909 di Padang. Sementara di Solo sudah ada 1905 dan itu difasilitasi resmi oleh keraton, dibiayai oleh Keraton Kasunanan. Untuk gerakan politik hampir tidak ada perbedaan pandangan bahwa SDI atau Sarekat Dagang Islam merupakan pelopor gerakan partai politik kerakyatan di Indonesia. Hanya saja sudut pandang kemunculannya harus diperluas. Kelahiran SDI bukan semata-mata urusan ekonomi, namun munculnya kesadaran baru di kalangan umat Islam untuk mengambil peran yang bertanggung jawab lebih besar dalam memperjuangkan bangsanya. Kata dagang dalam Sarekat Dagang Islam dapat dianalogikan dengan kata ulama pada Nahdlatul Ulama.
keduanya mengandung makna yang luas dan tentu saja tidak membatasi keanggotaan organisasi hanya pada kalangan pedagang atau ulama saja. Hasil kajian George Larson perlu dipertimbangkan sebagai rujukan. Larson mengingatkan bahwa dalam masyarakat tradisional Asia Tenggara, keraton adalah sangat vital dalam kehidupan politik dan keagamaan. Kelahiran SI pun tak lepas dari campur tangan pihak keraton. Ketika itu kemuaan terhadap pemerintah kolonial Belanda demikian memuncak, namun pihak keraton tidak mungkin melawan secara langsung dengan melakukan konfrontasi secara terbuka. Yang dapat dilakukan hanya melawan diam-diam melalui gerakan politik ekonomi dan Madrasah Mambaul Ulum. Ini catatan tambahan saya, saat itu Keraton Kasunanan itu sampai berani menolak upaya Zending untuk masuk ke wilayah Surakarta. Mengirim surat kepada Gubernur Jenderal bahwa saya sebagai raja, kata Pakubuwono ke-10, berkeberatan jika ada sekolah Kristen di wilayah Kasunanan Mataram Islam di Surakarta gitu. Dukungan dan turun tangan Keraton Kasunanan Solo dalam proses awal dan perkembangan ini terlihat dalam kepengurusan awal organisasi tersebut. Kerjasama antara SI dan Pakubuwono X digambarkan sebagai hubungan mesra yang terlihat dari struktur kepengurusan tahun 1912 yang menempatkan 4 pegawai Keraton Kasunanan dari 11 pengurus. Bahkan setahun kemudian Kongres SI diselenggarakan di Sriwedari yang termasuk wilayah Kasunanan. Dalam kongres itu Hangabei dipilih sebagai pelindung, Samanhudi sebagai ketua, dan Cokro Aminoto sebagai wakil ketua SI Pusat. Puspo Diningrat, putra penasihat susuhunan yang paling dipercaya, Wiryo Diningrat, dipilih sebagai ketua SI Jateng. Jadi ini nggak mungkin lepas peran SI ini dari keraton. Gitu. Berdasarkan bentusan historis tersebut, dapat dilihat secara kasat mata begitu besarnya saham yang diberikan Keraton Kasunanan Surakarta dalam proses kelahiran dan pertumbuhan awal gerakan Syarikat Islam. Oleh karena itu, orang-orang keraton menarik diri. Memasuki paruh akhir tahun 1912, gerak-gerik dukungan keraton terbaca, sehingga efeknya orang-orang keraton kemudian menarik diri pelan-pelan dari kepengurusan SI. Bahkan pada awal 1913, kepengurusan SI sempat dibekukan. Karena tekanan semakin keras dari pihak Belanda, maka dalam perkembangan selanjutnya SI dipindah dari Solo ke Surabaya. Estafet kepemimpinan beralih dari Samanhudi ke Cokro Aminoto. Di tangan Cokro Aminoto inilah Syarikat Islam mengalami perkembangan yang pesat. Dan dari sini ketika SI disapih oleh Keraton Kasunanan, ia telah menjelma menjadi remaja. Dan kemudian SI mampu membakar api nasionalisme penduduk pribumi dengan napas Islam, laksana sebuah api yang membakar semak belukar di musim kemarau. 6 tahun sebelum SI lahir, pada tanggal 23 Juli 1905 berdiri Madrasah Mambaul Ulum. Di tempat itu sebelumnya telah berjalan pengajian sistem pesantren di Musola Pengulon. Prakarsa pengembangan pengajian pola pesantren menjadi model madrasah dikelola secara modern datang dari Abdi Dalem Pengulon. Usul pengembangan ini kemudian diteruskan Tafsir Anom IV kepada Pepatih Dalem Kasunanan bernama Kanjeng Aryo Sosro Diningrat IV, diteruskan kepada Pakubuwono ke-10. Kemudian diterima secara positif, ditindaklanjuti, dan kemudian mendirikan Mambaul Ulum. Secara makna, Mambaul Ulum artinya adalah sumber ilmu pengetahuan. Keberadaan lembaga pendidikan itu ternyata menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Karel Steenbrink menyatakan bahwa laporan umum tentang pendidikan pada umumnya tidak begitu menarik karena keterangan mengenai pendidikan Islam bersifat umum dan tidak lengkap. Namun, laporan tahun 1906 memberikan gambaran yang menarik dan terperinci tentang sebuah sekolah pastor tinggi. Tentu maksudnya sekolah pastor tinggi di sini adalah sekolah tinggi, yaitu Madrasah Mambaul Ulum. Disebut sekolah tinggi karena pada saat itu Mambaul Ulum itu terdiri dari 11 jenjang, dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Aliyah saat itu levelnya tidak seperti Aliyah yang sekarang, tapi sudah level tinggi. Di madrasah ini diajarkan kitab kuning sebagaimana di pesantren tradisional, ditambah dengan mata pelajaran berhitung, membaca huruf Latin, perlengkapan kelas seperti papan tulis, meja kursi, dan yang lainnya. Santrinya tidak hanya berasal dari wilayah Solo, tapi juga dari daerah lain. Madrasah Mambaul Ulum merupakan pelopor dalam pembaruan agama pendidikan Islam. Paman Kiai Jamat Dahlan, yaitu Kiai Bagus Arfah,
salah satu pendidik di madrasah ini. Ia berpikiran sangat maju saat itu, telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Jadi Kiai Bagus Arfa dan Kiai Ahmad Dahlan sangat akrab, bukan sekedar hubungan paman kemenakan, tapi merupakan persambungan mata rantai pembaruan pemahaman Islam. Memang Bagus Arfa waktu itu menerjemahkan ya Al-Quran, menafsirkan menjadi tafsir bahasa Jawa. Berdasarkan alur penjelasan sosiohistoris di atas, tak meleset dikatakan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta memiliki saham yang besar. Kondisi demikian menjadi lahan subur atau prelude bagi pertumbuhan gerakan modernis Islam Solo dan tentunya Nusantara. Maka tidak aneh bila cabang pertama yang berdiri dan terbesar Muhammadiyah di luar Yogyakarta adalah di Solo. Berdirinya Muhammadiyah di Solo didahului dengan terbentuknya perkumpulan pra-Muhammadiyah yakni SATV, dan kemudian menjadi Muhammadiyah di mana peresmiannya dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan catatan tambahan ini dapat melengkapi uraian tentang respon lokal terhadap pembaruan Islam. Sembari berharap agar diskusi dan kajian tentang pembaruan Islam, khususnya kiprah Muhammadiyah dan sejarah lokal terus ditumbuhkan. Dengan jalan demikian, gerak langkah pembaruan Muhammadiyah akan terus bertumbuh dan membuat langkah pimpinan Muhammadiyah bertambah bijak dalam mengarungi medan dakwah. Kita telah sampai di bagian kedua. Besok kita akan lanjutkan pada para pelopor gerakan Muhammadiyah. Jadi ada beberapa pelopor Muhammadiyah yang disebutkan oleh penulis dalam mengembangkan Muhammadiyah di kota Solo. Jadi kira-kira demikian. Artinya kota Solo tidak salah ketika kota Solo itu dikatakan sebagai kota pergerakan dan kota pergerakan nasional. Karena saat itu pertama kali pendidikan modern berdiri di wilayah Hindia Belanda itu di kota Solo, kemudian pusat gerakan nasional pertama kali juga di kota Surakarta, dan kemudian berkembang hingga seluruh Nusantara. Jadi demikian kira-kira untuk pembacaan buku Matahari Terbit di Kota Bengawan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk memberikan like dan komentar serta share kepada teman, sahabat, dan kerabat Anda. Cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.